Bunda dan kelompok saya akan membuat video tentang apa sih itu neraca pembayaran. Berikut videonya. Oke, jadi yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran adalah suatu catatan secara ringkas atau sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang melibatkan satu negara dengan negara yang lain dalam waktu kurun periode tertentu. Atau secara ringkas, yaitu neraca pembayaran adalah suatu laporan atau catatan mengenai transaksi ekonomi dari suatu negara dengan negara yang lain dalam waktu periode tertentu. Jadi neraca pembayaran ini memiliki dua bagian utama. Yang pertama ada neraca perdagangan dan yang kedua ada neraca modal atau biasa disebut dengan neraca keuangan. Jadi neraca perdagangan ini merupakan neraca yang menunjukkan perbandingan antara ekspor dan impor barang dan jasa. Sedangkan neraca modal atau keuangan ini adalah neraca yang melibatkan antara aliran modal dan keuangan dari satu negara dengan negara yang lain. Saya akan menjelaskan materi neraca pembayaran pada poin pencatatan transaksi debit dan kredit. Yang pertama, pencatatan transaksi debit. Pencatatan transaksi debit digunakan untuk mencatat transaksi yang mewajibkan suatu negara untuk membayar atau mengeluarkan uang kepada negara lain atau luar negeri. Misalnya ketika negara Indonesia membeli barang atau alat dari luar negeri, sehingga secara otomatis Indonesia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan uang atau membayar barang dan alat yang sudah dibeli kepada negara lain. Sehingga pada akhirnya transaksi ini menunjukkan adanya aliran dana dari dalam negeri kita Indonesia menuju ke luar negeri atau kepada negara lain. Sehingga transaksi ini disebut transaksi debit. Lalu yang kedua adalah pencatatan transaksi debit. Hal ini dilakukan apabila terjadi suatu negara memiliki kewajiban untuk menerima pembayaran dari negara lain, yang dimana transaksi kredit berarti menunjukkan adanya aliran dana yang masuk dari negara lain menuju suatu negara atau dalam negara dari luar negeri. Hal ini adalah kebalikan dari transaksi debit yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana ketika pada transaksi debit menunjukkan pengeluaran biaya dari dalam negara menuju luar negeri, maka pencatatan kredit adalah kebalikannya ketika terdapat transaksi atau aliran dana masuk dari negara lain menuju dalam negeri. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembuatan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada pemerintah terhadap posisi pembayaran internasional. Yang kedua, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter serta perdagangan dan pembayaran internasional. Yang ketiga, menjadikan alat untuk mengukur suatu besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri. Yang keempat yaitu mengukur keadaan perekonomian dan keuangan internasional suatu negara. Berdasarkan laporan neraca pembayaran Indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia setiap tahunnya, terdapat beberapa komponen neraca pembayaran. Komponen yang pertama adalah transaksi berjalan. Pada transaksi berjalan terdapat neraca perdagangan. Neraca perdagangan meliputi kegiatan ekspor dan impor barang. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Terus, apabila nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor. Yang kedua, ada defisit apabila nilai ekspor lebih rendah dibandingkan nilai impor. Yang ketiga, ada seimbang apabila nilai ekspor proporsional dengan nilai impor. Yang keempat, neraca jasa meliputi transaksi jasa dari atau ke negara lain. Yang kelima, pendapatan primer. Pendapatan primer terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan pendapatan dari investasi, baik itu pendapatan dari investasi langsung, pendapatan dari investasi portofolio, dan pendapatan dari investasi lainnya. Dan enam, pendapatan sekunder. Pendapatan sekunder terdiri dari penerimaan hasil dari tenaga kerja Indonesia atau TKI. Selanjutnya ada transaksi modal. Neraca ini mencatat transaksi penerimaan dan pembayaran penanaman modal yang terjadi di antara dua negara. Nah, yang terakhir ada transaksi finansial. Neraca ini mencatat transaksi investasi langsung dari pihak swasta asing, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Sekian penjelasan saya dan kelompok saya. Terima kasih sudah menonton.